Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita coba untuk melanjutkan materi statistika dengan membahas tentang analisis korelasi. Ya. Sudah pernah mendengar belum? Oke, kita belajar dulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis tren. Sekarang kita akan membahas tentang analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara korelasi dua variabel. Nah, jadi hubungan antara dua variabel, itu ya bahasa sederhananya, bahwa masing-masing variabel itu akan kita uji apakah ada hubungan atau tidak. Nah, sebelum kita membahas tentang korelasi itu sendiri, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan variabel. Yang disebut dengan variabel itu adalah sesuatu yang sedang diuji dan memiliki nilai. Ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang analisis tren, itu yang mempunyai nilai hanya Y-nya. X-nya itu kan tahun, menunjukkan waktu. Artinya diberi 0, diberi min 1, diberi min 2 itu kan tidak ada nilai, tapi hanya coding saja. Tetapi untuk variabel yang akan kita bahas saat ini, masing-masing akan mempunyai nilai, yaitu jenis-jenis variabel. Ada variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependent yang di dalam statistika dinotasikan dengan Y. Kemudian ada variabel bebas atau variabel independen yang biasanya dinotasikan dengan X. Ya. Nanti akan kita coba apa contohnya variabel X dan variabel Y, tapi kita tidak boleh salah meletakkan mana yang X, mana yang Y. Kemudian nanti di dalam analisis korelasi itu kita ingin mengetahui seberapa erat hubungan antara X terhadap Y. Seberapa erat hubungan antara X terhadap Y. Ya. Variabel X tadi adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu bahasa sederhananya adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel Y atau variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi di sini X akan mempengaruhi Y. Jadi saudara jangan sampai salah, X-nya dipakai notasi Y, Y-nya dipakai notasi X, itu nanti salah ya. Jadi di sini kita akan mengetahui atau ingin menguji seberapa besar keeratan hubungan itu dengan mencari nilai R-nya. Ya. Jika nilai korelasi R itu lebih dari 0,5, maka dikatakan hubungan antara X dengan Y itu sangat kuat. Dan jika nilai R kurang dari 0,5, maka hubungan antara X dengan Y itu dikatakan mempunyai hubungan yang lemah. Jadi nanti R-nya akan kita cari berapa nilainya, sehingga ini tidak bisa diubah-ubah ya. Karena kenapa? 0,5 itu kan artinya 50%. Kalau hubungan antara X dengan Y itu lebih dari 50%, maka dikatakan mempunyai hubungan yang kuat. Kalau kurang dari 50%, maka dikatakan hubungannya lemah. Nah, korelasi itu sendiri, itu selain menunjukkan 0,5 atau kurang dari 0,5, juga bisa hubungannya itu positif atau negatif. Nah, jadi nanti hasilnya nilai R itu misalkan plus 0,6 atau min 0,4. Nah, itu akan nanti ada kemungkinan begitu. Oleh karena itu, hasil nilai korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dikatakan hubungan antara X dengan Y itu searah. Jika hubungannya negatif, berarti hubungannya X dengan Y itu tidak searah. Nah, apa maksudnya?
Hubungan searah itu berarti jika nilai X naik akan diikuti oleh kenaikan Y. Contoh misalkan harga kenaikan BBM akan searah dengan harga transportasi atau kenaikan harga beras akan diikuti dengan kenaikan harga telur misalnya. Kemudian kalau kemungkinan turun, X-nya turun, maka Y akan turun. Ya, jika penawaran berlimpah, maka harga akan turun. Nah, itu berarti hubungannya tidak searah. Tapi kalau misalkan dolar naik, maka rupiah juga akan naik. Nah, itu. Dolar turun, maka rupiah juga akan turun. Nah, seperti itu. Jadi, ini yang dikatakan hubungannya searah. Tapi kalau hubungannya tidak searah, jika X naik, maka Y turun. Ya. Kalau X turun, maka Y akan naik. Nah, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, bahwa X itu akan mempunyai nilai. Nanti akan saudara cari dulu. X dikalikan Y. X-nya berapa, totalnya, Y-nya berapa, ya. R sama dengan, atau rumus dari korelasi, R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan akarnya ini sampai habis, ya. N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Ya, ini keterangannya. Nilai korelasinya berapa? Jumlah amatan X, jumlah amatan Y, perkalian antara X dengan Y, dan seterusnya. Ya, nanti akan berikan contoh soalnya. Nah, tadi Bu Retno sudah sampaikan, aturannya adalah 0,5. Jika lebih dari 0,5 mempunyai hubungan yang kuat. Nah, kuat itu bisa positif atau bisa negatif. Kalau nilai R-nya 1, bagaimana? Nah, dikatakan kalau hubungan X dengan Y itu nilainya 1, maka kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang sempurna. Ya, min 1 juga sempurna negatif. Tapi kalau nilainya 0, maka kedua variabel tidak ada hubungan atau korelasinya 0, tidak ada korelasi. Kalau digambarkan secara grafik seperti ini. Jika X naik, maka akan diikuti nilai Y. Nah, itu berarti gambarnya ke atas, ya. Itu disebut dengan korelasinya positif. Kalau X naik, maka Y turun. Ini X-nya di sini, Y-nya kan sebesar ini. Kalau X-nya naik, maka Y-nya turun. Nah, ini berarti korelasinya negatif ini ya. Saya Bu Retno salah copy tadi, sudah ngopi dari sini ke sini tapi belum saya ganti. Korelasi negatif. Ya, ini yang sebelah kanan itu korelasi negatif. Mohon maaf ya, ada kesalahan sedikit. Nah, sekarang akan kita coba untuk latihan soalnya. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Kita punya variabel harga pokok penjualan dan laba. Kira-kira yang menjadi variabel yang mempengaruhi yang mana? Ya, kita punya data HPP dalam jutaan rupiah, laba dalam jutaan rupiah. Datanya tahun 2010 sampai tahun 2019. 10 juta rupiah, 12 juta rupiah, 14 juta, dan seterusnya. Kemudian labanya juga demikian, 5 juta, 4 juta, 3,5 juta, dan seterusnya. Saudara harus tahu mana yang dikasih notasi X, mana yang dikasih Y. Yang diberi notasi X itu adalah variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu laba berpengaruh pada HPP atau HPP berpengaruh pada laba. Nah, kan kebalik toh? Nah, coba sekarang dicermati lagi. HPP mempengaruhi laba, apakah laba mempengaruhi HPP? Ya, betul. Jadi,
HPP-nya itu sebagai variabel yang mempengaruhi laba, maka X-nya adalah HPP. Kemudian Y-nya laba. Nah, sekarang kita coba menghitung dulu. Nah, sekarang grafiknya diganti. X-nya adalah tadi HPP, Y-nya laba. Nah, saudara diminta seberapa besar keratan hubungan antara HPP dengan laba? Saudara harus menghitung dulu nilai korelasinya. Berapa nilai R-nya? Kemudian setelah itu, bagaimana hubungan antara HPP dengan laba? Saudara lihat nilainya positif atau negatif. Nah, gitu ya. Nah, dalam hal ini saudara harus bikin tabel dulu. X-nya, Y-nya diganti, kemudian masukkan angkanya semuanya, kemudian dijumlahkan. Jumlah yang sebelah kanan itu adalah sigma X, yang bawahnya adalah total Y, berarti sigma Y. X kuadrat berarti 10 dikuadratkan 100, 12 dikuadratkan 144, 14 dikuadratkan 196, 9 dikuadratkan 81, dan seterusnya. Kemudian dijumlah, ini adalah sigma X kuadrat. Y kuadrat berarti 5 dikuadratkan 25, 4 kuadrat 14, dan seterusnya. Ini adalah sigma Y kuadrat. Kemudian ada satu rumus yang perlu dicari adalah XY. Berarti X dikalikan Y. 10 dikalikan 5, 50, 12 dikalikan 4, 48, dan seterusnya, sehingga total XY adalah 447. Kemudian saudara masukkan ke dalam rumus korelasi yang tadi, sudah Bu Retno sampaikan sebelumnya. Ya, masukkan ke rumus, nah cari berapa nilai R-nya. Nah, setelah dihitung, ini Bu Retno sudah hitung, nilai korelasinya ketemunya min 0,87. Kita bulatkan dua angka di belakang koma ya untuk korelasi. Min 0,87. Nah, di dalam statistik saudara harus bisa menjelaskan. Artinya apa makna min 0,87? Artinya, hubungan antara HPP dengan laba sangat kuat karena nilai korelasi lebih dari 0,5. Kemudian, hubungan antara HPP dengan laba adalah hubungan negatif. Artinya, jika HPP naik, salah lagi nih. Jika HPP naik, maka labanya turun. Ya. Nanti silakan diganti ini ya. Ini salah Bu Retno. HPP-nya naik, maka labanya turun. Oke. Dan sebaliknya, jika HPP-nya turun, maka labanya naik. Gitu ya. Oke, mungkin itu untuk korelasi. Nanti silakan dilanjutkan dengan angka-angka lain ya. Untuk hal-hal yang tadi Bu Retno salah, tolong dikoreksi di catatannya. Mohon maaf ada kesalahan sedikit ya. Mungkin terlalu lelah ini saya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di mata kuliah yang atau materi yang berikutnya. Oke, saya akhiri dulu. Yang masih belum jelas silakan chat di grup, nanti akan kita bahas atau saya jawab supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui. Oke, mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.